Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi Sistem Informasi Manajemen tentang kebijakan privasi lain. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Kotrunada Nadifa dengan NIM 19-2023, 2 Ardinio Akbar Zilamsyah NIM 19-2025, 3 Arismatri Arum dengan NIM 19-2026, 4 Imam Wahyu Setiawan dengan NIM 19-2027, terakhir saya sendiri Devina Berlianti NIM 19-2030. Sejarah lain. Lain dikembangkan oleh perusahaan Jepang bernama NHN Corporation. Lain pertama kali dirilis pada Juni 2011 dan mulanya hanya dapat digunakan pada sistem iOS dan Android. Setelah sukses pada kedua sistem tersebut, Line masuk dalam sistem operasi besutan BlackBerry. Lalu pada tahun 2012, Line resmi meluncurkan aplikasi yang dapat digunakan pada perangkat Mac dan Windows. Kesuksesan Line sebagai aplikasi pengirim pesan instan terlihat dari pengguna yang mencapai 1 juta di 230 negara di dunia. Line menduduki posisi pertama dalam kategori aplikasi gratis di 42 negara, di antaranya Jepang, Taiwan, Spanyol, Rusia, Hong Kong, Thailand, Singapura, Malaysia, Macau, Swiss, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan lain-lain. Line akan membuka kantor di Indonesia secara resmi pada pertengahan 2012 dan lokalisasi konten aplikasi Indonesia direncanakan akan selesai tahun 2013. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Line pada awal dirilisnya hanya bisa dipakai di sistem informasi Android dan iOS pada Juni 2011. Mulai memasuki sistem operasi milik BlackBerry ketika sudah sukses dengan 2 sistem operasi sebelumnya. Kemudian, Line mengeluarkan aplikasi yang bisa dipakai dalam perangkat bersistem operasikan Windows dan Mac secara resmi pada tahun 2012. Keberhasilan Line mulai muncul ketika penggunanya sudah berada di 230 negara di seluruh dunia dan jumlah penggunaannya menyentuh angka 101 juta. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Fitur Line sebagai aplikasi sosial messenger, Line telah mengatasi selfie Line lebih banyak digunakan dan webtoon. Untuk lebih lengkapnya, berikut daftar fitur menarik yang ada di aplikasi Line. Yang pertama itu ada chat, voice call, video call, story, dan grup sama seperti aplikasi chat pada umumnya. Melalui aplikasi Line, pengguna dapat melakukan beragam aktivitas komunikasi seperti saling berkirim pesan teks, stiker, gambar, foto, video, melakukan panggilan suara, panggilan video, membuat dan bergabung dalam sebuah grup atau komunitas, serta berbagi aktivitas lainnya melalui fitur story. Pengguna juga dapat saling berbagi format RAR, ZIP, JPEG, PNG, dan lainnya. Selain itu, pengguna juga dapat berbagi kontak, lokasi, keep, atau file yang Anda simpan, split, bill, link, jadwal, dan lainnya. Yang kedua, ada stiker dan tema. Bicara mengenai stiker, maka Line adalah juaranya. Line menghadirkan beragam stiker yang lucu dan unik yang jarang ada di aplikasi chat lainnya. WhatsApp, Telegram, atau aplikasi chat kompetitor lainnya tidak selengkap yang ada di Line. Melalui fitur toko stiker, pengguna dapat mengunduh stiker pilihan, ada yang gratis dan berbayar. Selain stiker, Line juga tersedia kostumisasi tampilan dengan mengunduh beragam pilihan tema yang unik dan keren. Sayangnya, semua tema berbayar. Pengguna perlu mengisi koin sesuai dengan harga koin melalui Google Play, GoPay, dan kartu kredit atau debit. Yang ketiga adalah Line Jobs. Bagi pengguna lain yang membutuhkan pekerjaan, pengguna dapat mencari lowongan pekerjaan melalui fitur Line Job. Fitur tersebut dapat memungkinkan pengguna untuk mencari pekerjaan sesuai dengan lokasi terdekat.
Jangan takut mengenai loker penipuan. LINE bekerja sama dengan situs loker yang tentunya legal dan terpercaya. Yang keempat adalah LINE Shopping. Berikutnya adalah LINE Shopping yang mana pengguna dapat mencari produk marketplace melalui aplikasi LINE. LINE Shopping bekerja sama dengan iPrice yang merupakan situs perbandingan harga dari banyak marketplace di Indonesia seperti Tokopedia, Bukalapak, Lazada, Blibli, dan Shopee. Beragam kebutuhan tersedia di LINE Shopping seperti celana, kaos, charger, laptop, hingga suplemen. Yang kelima, ada Watch Now. Berikutnya ada fitur Watch Now di mana pengguna dapat menonton beragam video, hiburan, dan informasi menarik yang disediakan oleh LINE Today. Selain melalui aplikasi, pengguna juga dapat menonton video LINE Today melalui situs LINE Today yang dapat diakses melalui browser smartphone ataupun komputer. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang keenam yaitu LINE Today. LINE Today merupakan portal berita yang berisikan informasi menarik seputar dunia artis, hiburan, games, otomotif, musik, teknologi, dan lainnya. LINE Today juga merupakan bagian dari LINE Corporation yang mana telah bekerja sama media ini Indonesia seperti Kompas, Liputan 6, Medcom, Kumprad, dan lainnya. Pengguna dapat mengakses LINE Today melalui aplikasi LINE atau melalui browser. Yang ketujuh, LINE Webtoon. LINE Webtoon merupakan portal webtoon yang dikembangkan oleh Naver Corporation di Korea Selatan pada tahun 2004. Pengguna ini temukan beragam konflik, seru, dan menghiburan setiap harinya secara bebas dan gratis. LINE bekerja sama dengan Naver Corporation sehingga pengguna LINE dapat mengakses semua komik melalui aplikasi LINE atau dengan menggunakan LINE Webtoon lewat Google Play atau aplikasi Store. Agar dapat melihat komik secara stabil dan tepat, pengguna disarankan untuk mengunduh aplikasi Webtoon bukan melalui aplikasi LINE. Yang ke-8, Keep. Keep merupakan fitur penyimpan code yang memungkinkan pengguna untuk menyimpan berita file foto, gambar, video, tautan, teks, dan lainnya. Batas penyimpanan berkas di LINE Keep adalah 1 GB. Dengan memanfaatkan fitur tersebut, pengguna akan lebih mudah dalam berbagi foto, video, serta beragam jenis format lainnya. Yang ke-9, LINE Play. 16 Desember tahun 2014, LINE Play Corporation memperkenalkan fitur LINE Play yang memungkinkan pengguna untuk saling mengirim uang ke sesama pengguna LINE dan melakukan pembayaran pada sebuah toko atau minimarket. Layanan ini terus dikembangkan seperti aplikasi digital payment pada umumnya. Selain menghadirkan fitur pembayaran, pemilik merchant juga dapat mengintegrasikan dengan aplikasi POS atau Point of Sale sehingga mudah merchant untuk mengelola transaksi. LINE Play saat ini telah tersedia di negara Jepang, Taiwan, dan Thailand. Selanjutnya akan Nah, baik, kita sedang memasuki tutorial mengamankan akun LINE ya. Nah, dalam era teknologi saat ini kan keamanan privasi sangat diperlukan untuk menjaga akun kita dari orang yang mungkin iseng atau jahil gitu. Apalagi jika orang tersebut mempunyai niat jahat terhadap akun kita untuk kepentingan pribadinya ya. Sebenarnya pengaturan di keamanan privasi LINE itu sudah cukup banyak dan mungkin masih banyak ya cara banyak dari para penggunanya itu yang tidak benar-benar tahu tidak menggunakannya dengan efektif atau bahkan tidak benar-benar tahu bahwa pengaturan privasi itu ada di LINE. Nah, kali ini saya akan share bagaimana cara mengatur privasi di LINE. Baik, cara pertama untuk mengamankan akun LINE kita yang pertama itu mungkin ada fitur aktifkan password lock ya. Nah, fitur ini atau password lock ini berfungsi untuk mengunci aplikasi LINE kita dengan kode atau password. Sehingga jika ada teman atau saudara kita yang tiba-tiba mencuri smartphone kita untuk iseng atau bagaimana itu, mereka tidak bisa seenaknya untuk bisa langsung membuka LINE kita karena harus mengetahui password atau password kita yang kita buat. Nah, untuk
langkah-langkahnya itu sebagai berikut. Yang pertama itu pastinya kita itu ya buka LAN, terus ke menu pengaturan ini pojok kanan atas. Nah ini di bawah akun ini ada privasi. Nah di sini ada kunci atau kode sandi. Nah ini jika ada kita ingin mengaktifkan sandinya. Di sini ada keterangan jika Anda lupa kode sandi ya, silakan hapus dan install ulang LAN Anda. Nah ini sangat mudah untuk bila kita lupa sandi gitu yang kita buat. Tapi ada catatan, riwayat obrolan kita itu akan terhapus semua begitu. Nah cara mengaktifkannya itu mudah sekali. Yang pertama itu kita ke menu ini, centang ini, terus kita ini bisa bikin kata sandi sesuai dengan keinginan kita, misalnya 1, 2, 3, 5 misalkan gitu. Nah ini disuruh untuk verifikasi lagi masukkan ulang kode sandi yang kita buat tadi 1, 2, 3, 5. Nah Anda dapat meninjau isi pesan melalui pemberitahuan. Jika Anda ingin meninjau pesan, silakan ubah pengaturan Anda di membuka pengaturan ke pemberitahuan. Nah kita tekan OK aja. Nah selanjutnya kita ke coba buka LAN lagi ya. Nah di sini sudah bisa aktif kata sandinya. Yang pertama tadi kita masukkan kata sandi tadi 1, 2, 3, 5. Nah sudah bisa aktif kata sandinya. Terus untuk fitur kedua yaitu yang kedua ada filter message atau filter pesan. Nah pernah nggak kalian itu dapat pesan atau message dari ID LAN yang belum menjadi teman kita? Nah itu kan sangat mengganggu ya, dan isinya itu kayak spam atau bagaimana gitu. Nah pada fitur ini atau fitur message ini bisa reject message, atau kamu bisa melarang pengguna LAN dari pengguna LAN lain yang belum berteman dengan LAN kita gitu. Jadi agar tidak bisa mengirimkan pesan chat yang mengganggu ke akun yang kita. Untuk mengaktifkannya itu seperti tadi, kita buka di menu privasi ini. Nah ini ada fiturnya filter pesan. Nah, ketika dinyalakan, semua pesan yang dikirim oleh orang yang bukan teman atau kota Anda itu tidak bisa masuk gitu. Jadi kita aktifkan. Nah ini filter untuk pesannya sudah aktif. Nah untuk mungkin keamanan selanjutnya itu ada pengaturan izinkan tambah dengan ID LAN. Nah ini bertujuan untuk membatasi pertemanan gitu, agar tidak semua orang bisa mengetahui ID LAN kita melalui sex ID. Nah jadi bisa di uncentang ini ya. Nah izinkan ini kita uncentang. Nah udah, orang dapat menambahkan Anda sebagai teman dengan mencari ID LAN Anda itu sudah kita nonaktifkan gitu. Nah selanjutnya ada fitur letter sealing. Nah, pesan akan dilindungi menggunakan enkripsi canggih. Letter sealing hanya berfungsi untuk obrolan ketika teman Anda juga menyalakannya. Jadi ketika kita menyalakan, kemudian teman kita juga menyalakan fitur yang ini. Nah, yang ini itu berarti percakapan antara kita dengan teman yang kita chat tadi itu sudah ada enkripsi dengan canggih gitu. Nah untuk fitur keamanan selanjutnya itu mungkin ini yang paling bikin aman gitu. Nah ini ada fitur izin penggunaan data. Nah di fitur ini ada informasi di ruang obrolan. Nah ini kita baca dulu deskripsinya. Nyalakan opsi ini untuk mengizinkan LAN memperoleh sebagian data komunikasi Anda di LAN. Data yang diperoleh akan digunakan untuk menjaga penyalahgunaan serta untuk meningkatkan layanan LAN. Tidak pernah
mengambil data dari konten obrolan atau panggilan di antara Anda dengan teman di LAN. Nah, termasuk di dalamnya seluruh pesan, foto, video, serta file yang dikirim atau diterima. Nah, apabila kalian ingin pesan kalian lebih aman atau tidak bisa dibaca oleh siapapun termasuk LAN itu, kalian cukup menonaktifkan fitur ini. Nah, ini sudah pesan Anda sudah sangat aman gitu. Nah, selanjutnya ada berbagai lokasi dengan LAN. Nah, untuk ini fitur ini itu agar agar tidak bisa mengetahui lokasi kita gitu. Namun di sini ada kelemahannya, yaitu layanan yang digunakan lokasi di perangkat Anda tetap dapat digunakan meskipun pengaturan ini dimatikan. Jadi menurut saya ini kurang efektif, tapi tidak apa-apa, kita coba-coba aja ya. Nah, begitu. Selanjutnya, jika Anda menginginkan untuk menghapus data LAN yang sudah tersimpan di LAN kita selama digunakan, itu bisa ke ini, hapus data. Nah, ini ada deskripsinya. Jika pengaturan berbagai lokasi dengan LAN dapat diakses dan dari pengaturan privasi terus izin penggunaan data berbagai lokasi dengan LAN tersedia di perangkat Anda, maka Anda dapat menghapus data lokasi yang dikumpulkan melalui pengaturan tersebut di sini. Perhatikan bahwa tindakan ini tidak akan menghapus data lokasi yang dikumpulkan oleh layanan LAN yang lain. Ya, jadi begitu teman-teman. Selanjutnya itu bagaimana cara kita untuk backup LAN kita apabila mungkin LAN kita itu sudah ke uninstall dan mau install lagi, terus masuk lagi itu kita lupa username dan kata sandinya. Nah, mungkin cara backupnya itu bisa lewat ini, alamat email kita isi dulu alamat emailnya ya mungkin. Nah, ini kita coba isi. Nah, kita tunggu kode verifikasinya. Kita coba buka email. Nah, kita tunggu masih belum masuk kode verifikasinya. Nah, ini 0151. Kita coba masukkan ke tadi LAN kita. Kita coba masukin 0151. Nah, ini berarti alamat email kita itu sudah terdaftar untuk login ke akun LAN kita. Atau mungkin kita bisa menggunakan tautan lain seperti mungkin tautan Facebook atau yang lainnya begitu. Nah, kita pilih lanjutkan. Ini sudah, artinya sudah tertaut. Ini ada tulisan lepas tautan, ini berarti Facebook kita sudah tertaut atau bisa pakai Apple gitu. Agar kalau LAN kita itu nggak bisa masuk lewat email atau lewat kata sandi yang kita buat tadi, bisa pakai Facebook begitu teman-teman. Nah, terus ini ada daftar perangkat. Nah, apa sih daftar perangkat itu? Daftar perangkat itu kita dapat mengetahui perangkat apa saja yang login ke akun kita. Jadi kita bisa memantau di sini nanti. Nah, ini karena kita baru di device ini aja LAN kita tersambung, jadi tidak sedang login ke LAN di perangkat lain gitu teman-teman. Ya, mungkin itu cara backup dan cara mengamankan akun LAN dengan menu privasi di LAN. Sekian dari video saya. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga membantu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.